Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan berperang dengannya, kata Allah. "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Dan tidak ada, kata Allah, suatu hal yang lebih aku cintai dibanding sesuatu yang aku wajibkan kepada hamba-hambaku. Jadi ini poin pertama, bahwa yang paling dicintai sama Allah itu yang wajib-wajib. Tidak akan pernah yang wajib dikalahkan dengan yang sunnah. Tidak akan pernah tarawih itu memenangkan lebih unggul daripada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak pernah. Tidak akan pernah selama-lamanya. Dan karena yang wajib-wajib itulah yang paling dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan Allah mengatakan, jika seorang hamba senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah, maka aku mencintainya, kata Allah. Ini dia Bapak Ibu sekalian nih. Allah kalau sudah mencintai seorang hamba, maka status hamba ini meningkat menjadi seorang wali Allah. Allah jika sudah mencintai seorang hamba, statusnya meningkat menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah jadi wali Allah, apa yang terjadi? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Dan jika aku telah mencintainya, hamba ini telah menjadi wali Allah, maka aku menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar, kata Allah. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku menjadi penglihatannya yang dengan itu dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku menjadi tangan yang dengan itu dia menyentuh sesuatu. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku menjadi kedua kakinya, kata Allah, yang dengan itu dia berjalan. Wala in sa'alani la u'tiyannah, jika dia meminta kepadaku, aku akan berikan, kata Allah. Wala in ista'adzani fa u'idhannah, kalau dia minta perlindungan, akan kulindungi, kata Allah. Lihat jamaah barakallahu fikum. Ini adalah cara untuk menjadi wali Allah. Bagaimana caranya untuk menjadi wali Allah? Apakah kita harus baca Al-Fatihah 7 kali dengan satu nafas? Tidak. Apakah kita mau jadi wali Allah itu harus pergi dulu ke satu gunung, di situ ada gua kecil, bertapa selama 40 hari, berzikir Allah, 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 Allah? Tidak. Jadi wali Allah, kerjakan yang wajib dan yang sunnah, jadi wali Allah. Ini hadisnya, riwayat Bukhari. Jadi status menjadi wali Allah Subhanahu wa taala bukan status yang mustahil untuk digapai. Bukan harus ada keturunan nabi dulu baru jadi wali, enggak. Harus ada keturunan kiai dulu baru jadi wali, tidak. Siapapun yang mampu menjaga yang wajib-wajib dan yang sunnah, maka dia akan menjadi wali Allah Jalla wa'ala. Dan kalau sudah jadi wali Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga pendengarannya. Allah akan menjaga penglihatannya, Allah akan jaga tangannya, Allah akan jaga kakinya. Kalau dia doa kepada Allah, Allah kabulkan. Kalau minta perlindungan, Allah lindungi. Itu dia wali Allah. Dan semua yang ada di sini, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini masih memiliki peluang besar untuk menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan. Peluang kita menjadi wali Allah Subhanahu wa taala semakin besar. Karena orang melakukan sholat-sholat sunnah lebih semangat dibanding bulan-bulan yang lain. Di antara sholat yang paling semangat dilakukan oleh orang-orang di bulan Ramadan tentu adalah sholat tarawih. Ya, sholat tarawih. Sholat tarawih, jamaah rahimakumullah. Ini sebenarnya sholat ini sholat malam. Sama persis fikihnya dengan fikih sholat malam. Dulu di zaman Rasul nggak namain sholat itu adalah sholat tarawih, tidak. Tapi namanya sholat qiyam Ramadan. Ya, makanya dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa man qama yang sholat di malam hari dengan penuh iman dan pengharapan pahala dari Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya.
Jadi sholatnya sholat qiyam namanya dulu. Terus lalu kenapa dinamakan sholat taraweh? Kata taraweh itu memang baru muncul di zaman para sahabat Nabi SAW. Ya. Dan taraweh itu artinya istirahat. Ya. Sholat apa? Istirahat. Gimana? Antum merasa benar-benar taraweh ini istirahat atau bukan? Atau justru kegiatan yang cukup melelahkan? Dari namanya taraweh itu justru apa? Istirahat. Maksudnya istirahat itu adalah, ya, para ulama menyebutkan seperti Syekh Ibn Utsaimin dan yang lainnya, beliau mengatakan, li'anna as-salafus salih radhiyallahu anhum kanu yaqumuna Ramadan wa yutiluna al-qiyam. Jadi dulu salat tarawih ini panjang-panjang semua. Ya, saking panjangnya setiap 2 rakaat bacanya panjang-panjang, di sela-sela itu mereka istirahat gitu loh. Karena panjang. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, kana yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihin, kata Aisyah. Rasul ini kalau salat 4 rakaat. Maksudnya gimana? 4 rakaat itu maksudnya adalah 2 salam terus berhenti Rasul. Istirahat. Kata Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihin. Jangan ditanya masalah bagusnya itu Rasul sholat dan panjangnya Rasul sholat. Kemudian sholat lagi, 2, istirahat lagi Rasul SAW. Ya. Nah, adanya jeda istirahat inilah yang akhirnya para ulama mengatakan inilah tarawih. Karena sholat ini bisa ada istirahatnya. Kenapa mesti istirahat? Karena bacaannya panjang. Kalau kita hari ini gimana bacaannya? Tapi istirahat tetap lama. Ya, walaupun bacaan pendek tapi yang penting istirahat Ustaz. Kan tarawih istirahat. Jadi istirahatnya lebih panjang daripada sholat nih kadang-kadang. Ya, fala haula wala quwata illa billah. Ya. Dan ini terkenal jamaah barakallahu fikum. Jadi dulu ini tarawih tuh di mana-mana panjang. Dulu di zaman Nabi, zaman sahabat, tarawih itu panjang isinya. Waktu Umar bin Khattab nunjuk Ubay bin Ka'ab jadi imam sholat, itu para sahabat yang ikut, tabi'in yang ikut, itu mereka sampai bawa kayu buat nggak sampai jangan nyendernya tuh ke kayu gitu loh, pegang. Tapi tetap ikut sholat, lihat. Bahkan ya Rasulullah SAW pernah memimpin sholat taraweh, ya. Rasulullah SAW pernah memimpin sholat taraweh. Di sholat taraweh yang Rasulullah SAW lakukan, diriwayatkan oleh Aisyah dan yang lainnya, ya, bahwa Rasulullah SAW kata Aisyah, di satu malam Rasul sholat di masjid fi syahri Ramadan wa ma'ahu nasun thumma shalat tsaniyah fajtama'at tilka al-laila akthar min al-ula. Di malam yang pertama Rasul sholat berjamaah sama para sahabat. Setelah itu di besoknya Rasul ke masjid lagi, sholat lagi sama para sahabat. Jamaah yang hari kedua lebih baik daripada jamaah pertama. Ya, kalau kita kan kadang tambah kemari tambah tipis. Nah, zaman Nabi enggak. Kalau hari pertama 10, hari kedua 20, nambah dia. Ya. Hari ketiga, tambah banyak lagi yang sholat. Bersama dengan Nabi SAW. Di malam yang keempat, seluruh jamaah nungguin di masjid. Rasul nggak keluar. Ya, Rasul nggak keluar. Nah itu di malam yang ketiga terakhir sholat, padahal ya para sahabat tuh mengatakan, begitu Rasul salam, kami buru-buru lari-larian ke rumah buat sahur. Lihat. Jadi sholatnya Rasulullah SAW mulai memang di tengah malam. Kemudian sampai menjelang subuh baru selesai. Ini kalau kita mau kira-kira mungkin sampai 3-4 jam sholat. Ya, gimana Bapak-Bapak? Kalau ada masjid melaksanakan sholat tarawih 3-4 jam. Hah, kita tandain tuh masjid, jangan datang nih yang 3-4 jam yang dia nih imam ini. Iya, masjidnya yang ini nih, jangan datang. Sebaliknya, ini dulu sholat tarawih terkenal panjang. Sampai para sahabat lari-larian mau sahur, bayangin. Ya, takut waktunya habis. Setelah Rasulullah SAW nggak keluar di malam itu, ya, akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW. Kata Umar bin Khattab, "Ma zalu an-nasu yantadhirunaka al-barihah." Ya Rasulullah, semalam tuh orang-orang pada nungguin semua. Kata Rasulullah SAW, "Ama innahu lam yakhfa alayya amruhum." Iya, saya tahu kata Rasul, kalian pada nungguin. Walakinni khasyitu an tuktaba alaihim. Tapi aku khawatir nanti sholat tarawih dijadikan wajib bagi kalian. Ya, jadi Rasulullah SAW pernah sholat tarawih sampai 3 atau 4 malam lah dalam beberapa riwayat. Ya, setelah itu nggak pernah lagi Rasulullah SAW sholat tarawih bersama-sama di masjid. Maksudnya bersama-sama di masjid ya, 3 sampai 4 malam aja.
Khawatir Rasul SAW itu menjadi sebuah kewajiban. Dari hadis ini kita juga tahu bahwasanya sholat tarawih bukan sebuah kewajiban, tapi ini sunnah muakkadah, suatu sunnah yang sangat ditekankan. Sebagaimana qiyamul lailah, sebagaimana sholat malam yang lainnya. Nah, kembali di zaman Umar bin Khattab, waktu Ubay yang jadi imam sama, keadaannya mirip. Sholatnya panjang luar biasa, ya. Nah, mereka sholatnya panjang gitu, mereka enjoy melakukan itu. Mereka asik melakukan itu, gitu loh. Ya. Dan ini ya suasana taraweh di zaman sahabat, di zaman tabi'in, kayak gitu. Ya. Kadang kalau di zaman sekarang ada tuh yang di YouTube rame itu, yang sholatnya Masya Allah ngebut parah. Hah? Itu kan setiap tahun viral tuh dia tuh. Ya. Tambah kenceng, tambah bangga. Tambah cepet, tambah bangga. Nah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini nggak sah sholatnya karena nggak ada tumanina. Ya, tadi juga lihat di Pakistan juga sama. Ada sholat yang sangat cepat luar biasa. La ilaha illallah. Ya, ini kan perbedaannya ya. Rasul sholat dengan gaya seperti itu, mereka sholat dengan gaya yang lain. Ini seakan-akan Rasul di planet yang lain, dia planet yang lain gitu loh. Saking jauhnya hadyu mereka, petunjuk mereka tentang sholat tarawih. Ya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita bahas kembali tentang masalah sholat tarawih ya. Bahwa sholat tarawih ini sunnah muakkadah yang biasanya kalau dulu para salaf panjang-panjang. Makanya dulu seseorang tuh Ibnu Abbas itu pernah ngelihat orang-orang pada, ya kalau zaman sekarang ngomongin gym lah ya. Tapi dulu ngangkat-ngangkat batu tuh. Wah, kata Ibnu Abbas nanya, ma fa'alu haula? Pada ngapain mereka? Kata Ibnu Abbas. Ya'khuduna hajaran yanzuru ayyuhum aqwa. Kata orang yang disebut Ibnu Abbas, ini orang pada ngangkat-ngangkat batu, dia pengen lihat siapa yang paling kuat. Ya nih, anak-anak muda pada ngejim-ngejim semua. Apa kata Ibnu Abbas? Ummalullah aqwa min haula. Orang-orang yang beribadah kepada Allah lebih kuat dibanding mereka. Maka kita lihat subhanallah, yang semangat tarawihnya rada panjang justru memang yang sudah kelihatan lemah secara fisik. Ya, kadang yang badannya Masya Allah kuat-kuat, yang muda-muda cari yang paling pendek yang mana? Yang imamnya kulhu terus yang mana? Ya, tapi kalau disuruh futsal 2 jam, main basket 2 jam, ya, kerja sanggup, sholat lemah langsung. Memang kekuatannya bukan masalah fisik ya, kekuatan masalah hati. Ya, orang kalau hatinya kuat kalah fisiknya. Kita lihat banyaknya orang-orang tua ya, itu bisa sanggup sholat lama, ngikut di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, di masjid-masjid yang panjang, itu bukan karena kakinya, tapi karena jiwanya yang kuat. Ya, makanya kuat di dalam Islam, ya, al-mu'minul qawi khairun minal mu'minil dhaif. Seorang mukmin yang kuat lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah. Maksudnya adalah kekuatan keimanan. Mukmin yang kuat imannya lebih baik daripada mukmin yang lemah imannya. Bukan badannya, tapi kekuatan imannya. Karena orang kalau kuat imannya kalah yang lain. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tadi saya katakan di awal bahwa sholat tarawih fikihnya nggak jauh berbeda dengan sholat qiyam, sholat malam. Ya. Kalau sholat malam kurang lebih ada 4 tahapan. Mana yang terbaik di antara 4 tahapan ini? Jadi sholat malam, ya, kita anggap sholat tarawih juga seperti itu. Yang paling baik itu, ya, adalah yang diawali dengan tidur. Itu paling baik, Pak. Jadi maksudnya gini, tidur, abis isya nih, tidur, bangun, sholat. Itu sholat malam yang paling bagus. Setelah sholat, tidur lagi, nanti bangun lagi pada saat subuh. Ini sholat malam terbaik, ini yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihi salam. Ya, sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, ahabbu salati ilallah salatu Daud. Salat yang paling dicintai sama Allah salatnya Nabi Daud. Bagaimana? Kana yanamu nisful lail, tidur di separuh malam, wa yaqumu thuluthah, dan bangun di sepertiga malam, wa yanamu sudusah, dan tidur di 1/6 malam yang lainnya. Tidur, salat, tidur, baru bangun subuh. Ini yang terbaik. Ya, ini yang terbaik. Dan kesulitannya juga kelihatan. Antum lagi anak-anak tidur, bangun, habis bangun, tidur lagi, terus bangun lagi buat subuh. Nah, ini kan luar biasa, kesulitannya juga tingkat tinggi, ini yang terbaik. Yang kedua, kata para ulama, ya, sholat tahajud yang paling baik, sholat qiyam yang paling baik, sholat tarawih yang paling baik waktunya, kita tidur dulu.
Diawali apa? Tidur dulu. Tidurnya habis isya, tidur, nanti kita bangun di tengah malam, sholat terus sampai subuh. Itu peringkat yang kedua. Ini memang lebih mudah dibanding yang pertama, karena ya untuk bangun subuhnya gak terlalu berat lagi. Tapi kalau yang pertama pakai diselipin tidur lagi, subuhnya berat lagi. Yang ketiga kata para ulama, ya kita nggak pakai tidur dulu, ya kita nggak pakai tidur dulu. Jadi abis isya kita sholat tarawih misalnya, sholat beres baru tidur, nanti bangun-bangun menjelang subuh, nggak sholat lagi. Itu peringkat yang ketiga. Bisa dipahami yang ketiga? Ya, yang ketiga ini tidak didahului tidur, tapi sholat dulu dia. Beres sholat baru tidur. Ya. Nah yang keempat, yang terakhir, peringkat yang keempat yang terakhir ini adalah dia sholat tanpa tidur sebelumnya dan sesudahnya. Jadi begadang. Dia begadang full, di antara begadangnya itu diisi dengan sholat. Nah ini peringkat yang keempat. Ya, ini peringkat yang keempat. Nah ini yang terbaik bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Ya, kalau kita biasanya melakukan yang mana? Peringkat berapa kita? Ketiga tuh berarti apa? Habis isya kita sholat tarawih. Habis itu kita bobo. Setelah tidur bangunnya kapan? Oh aman, alhamdulillah. Akhirnya jam 7 bangun nih, bubar semua Pak, yang tahajud, yang apa habis semua. Ya, karena kaidah di awal apa? Yang wajib tidak akan pernah kalah dengan yang sunnah. Jangan gara-gara tahajud subuh hilang. Berarti ente belum sampai itu derajat tahajud tuh deh. Jaga aja subuhnya, jangan sampai hilang, nggak boleh hilang. Ya, nggak boleh kelewatan waktunya di subuh. Ya, makanya untuk kita nyampe ke step paling pertama bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Step pertama tadi apa? Peringkat pertama? Tidur, sholat, tidur, bangun subuh. Sebelum nyampe ke sini latihan dulu. Ya, karena biasanya kalau yang tidur, sholat, tidur lagi, udah bangun-bangun duha. Ya. Subuhnya udah babai. Karena nggak terbiasa, maka ini kesulitannya luar biasa. Nah, ini diantara keistimewaan Qiyamul Lail. Jadi kalau Anda mampu melakukan yang pertama, Anda lakukan pertama. Kalau Anda tidak mampu yang kedua, kalau Anda tidak mampu yang ketiga, kalau Anda tidak mampu yang keempat. Yang penting jangan dilepas sholat malamnya, sholat qiyamnya. Itu yang terbaik. Ya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Karena sholat tarawih itu memang dimulai dari setelah sholat isya dan ba'diyah isya. Jadi sholat tarawih itu dimulai setelah kita sholat isya dan ba'diyah isya. Kenapa sebagian para ulama menambah ba'diyah isya? Karena ba'diyah isya lebih ditekankan dibanding qiyamul lail. Karena ba'diyah isya itu sholat sunnah yang paling ditekankan. Sholat sunnah yang paling ditekankan itu adalah sholat sunnah yang berkaitan dengan yang wajib-wajib. Ba'diyah, qabliyah. Ya, itu yang paling ditekankan. Makanya para ulama menambahkan bahwa sholat tarawih itu dimulai setelah kita sholat isya dan ba'diyah isya. Ya, dan ba'diyah isya. Jadi kalau misalnya kita sholat berjamaah di masjid, ya, kita datang ke masjid dalam keadaan sudah sholat isya tapi belum ba'diyah, sedangkan mereka lagi sholat tarawih, maka yang paling afdal adalah Anda ba'diyah dulu 2 sendiri baru ikut sholat tarawih, itu yang paling afdal. Jadi ba'diyahnya tidak ditinggalkan. Ya, itu yang paling afdal. Kalau Anda mau masuk tarawihnya langsung pun boleh. Tapi yang paling afdal itu tadi. Ya. Dan yang tidak boleh, Anda belum sholat isya, tapi udah tarawih. Itu nggak boleh. Ya. Anda maghriban di sini, misalnya di masjid sini, ya. Ternyata nyampe rumah tuh udah jam 8-an, sedangkan masjid udah tarawih gitu ya. Anda tarawih dulu deh, isyanya ntar terakhir. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Anda bisa ikut bersama mereka, imamnya sholat tarawih, kitanya sholat wajib, bisa. Nanti kalau imamnya salam jangan ikut salam. Kita naik lagi melengkapkan sholat isya kita yang 4 rakaat. Ya. Nah itu Anda bisa dapat banyak tuh, dapat jamaah juga. Ya. Setelah itu Anda bisa melanjutkan dengan sholat tarawih. Ya. Jadi sholat tarawih gak ada ceritanya sebelum sholat isya, gak ada. Sholat tarawih harus setelah sholat isya. Bahkan sebagian para ulama menambahkan setelah ratibatul isya. Setelah sholat rawatib sholat isya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang nih yang paling banyak, ya di antara yang banyak ditanyakan adalah mana yang afdal? Sholat berjamaah tarawihnya atau sholat sendiri-sendiri di rumah?
Ya. Ini dua-duanya ya ada dalilnya nih. Mau pendapat yang mengatakan sholat di rumah sendiri-sendiri lebih baik, banyak dalilnya. Karena Rasul juga akhirnya sholat sendiri di rumah. Umar bin Khattab juga sholat sendiri di rumah. Abu Bakar juga sholat sendiri di rumah. Baru di zamannya Umar bin Khattab dihidupkan kembali sholat berjamaah tarawih di masjid. Ya, itu hampir setelah beberapa tahun gitu ya, lama gitu. Setelah Rasulullah SAW meninggal. Nah, para ulama menyebutkan ya bahwa sholat bersama berjamaah bersama dengan imam itu ada pahalanya. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, "Man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang sholat bersama imam sampai tuntas, maka dituliskan baginya pahala 1 malam suntuk. Ini sholat semalaman itu pahalanya. Kalau dia bareng imam, ya, kalau dia bareng imam. Nah, sebenarnya jamaah rahimakumullah, hadis ini ya, man qama ma'al imam, siapa yang sholat bersama imam, sholat malam ya, hatta yang sharif, sampai selesai sholatnya maka dituliskan pahala sholat 1 malam suntuk. Kalau kita hanya sholat isya dengan imam berjamaah ini udah dapat. Karena dalam hadis itu dikatakan sholatnya umum, yang penting sholatnya dilaksanakan di waktu malam. Jadi walaupun isya, beres isya itu udah dapat. Kalau Anda mau nambah tarawih sama imam, maka pahalanya akan lebih sempurna. Ya. Nah, kita kembali dengan apa yang dilakukan oleh para salaf dahulu. Bagaimana mereka? Mereka lebih mengedepankan sholat berjamaah di masjid atau tidak? Intinya jamaah rahimakumullah, yang paling afdol dilakukan, ya, yang paling afdol dilakukan itu apa? Dua-duanya dilakukan. Antum sholat di masjid bersama imam sampai witir selesai, nanti di rumah tengah malam sholat lagi. Pas sahur sholat lagi 2, 4, 6, 8. Yang penting la witrani fi lailah, jangan witir 2 kali, itu yang paling penting. Dan itu yang paling afdol. Dulu Nabi SAW sholat ya 2, terus witir Nabi 11. Setelah itu kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi setelah witir sholat lagi 2 rakaat. Gitu. Ini dalil bahwasanya setelah witir kita masih boleh untuk sholat selama jangan ganjil sholatnya. Bilangannya harus genap terus 2. Dan inilah yang paling afdol jamaah sekalian. Jadi kalau antum mau ambil yang paling afdol, ikut aja berjamaah di masjid. Setelah berjamaah di masjid selesai, antum di rumah, silahkan pakai hafalan antum untuk sholat taraweh 2, terserah. Itu yang paling afdol. Sekarang masalahnya kita nggak sanggup bisa afdol itu. Ya, kalau udah di masjid kayaknya udah cukup Ustadz. Ya, kalau nggak mau di masjid ya udah di rumah aja. Maka mana yang paling afdal? Yang kedua, ini yang mesti dilihat. Para ulama Syafi'iyah terutama mengatakan, jika antum memiliki hafalan, maka yang afdal sholat di rumah sendirian. Ingat syaratnya apa? Punya apa? Hafalan, bukan kulhu lagi. Ya, ini kalau apa yang namanya kelas kulhu lagi, ambil yang ketiga di masjid bersama imam. Ya, tapi kalau kita memiliki hafalan yang banyak, ya, sholat di rumah sendiri sepanjang-panjangnya, bebas. Itu afdal kata para ulama jika kita memiliki apa? Hafalan. Berarti nasib orang-orang yang tidak memiliki hafalan gimana? Yang paling afdal bagi dia? Sholat di mana? Di masjid bersama dengan imam. Ya, sholat di masjid bersama dengan imam. Mudah-mudahan imam yang di masjid antum juga hafalannya banyak. Ya, ini kadang masalahnya kita mentok lagi. Ini udah nyampe ke masjid bacanya nggak jauh-jauh. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Terakhir qul ya ayyuhal kafirun. Al-Ikhlas lagi, Al-Falaq lagi, An-Nas lagi. Udah Ramadan masih aja surat kita berkaitan dengan juz 30. Kapan kita bakal dengar juz 1, juz 2, juz 3, juz 4, juz 5, juz 6, juz 7 dan seterusnya? Ya. Maka ini subhanallah. Ana sangat mengapresiasi ya kalau ada masjid-masjid tuh yang mau effort ya, ngambil imam hafidh untuk Ramadan. Wah, ini luar biasa. Ini menyenangkan untuk para makmum yang bisa diperdengarkan bagi mereka ayat-ayat yang lain gitu loh. Ya, kalau cuma ara'aital ladzi yukadzibu biddin, oh di rumah juga sama. Kita udah berkali-kali baca ini. Ya, maksudnya adalah kalau hafalannya pendek juga, maka sama aja sama yang di rumah. Gitu.
Ya, makanya diharapkan untuk yang tidak banyak hafalannya bisa sholat di masjid bersama dengan imam. Ya. Nah, di antara hal yang patut juga untuk kita ketahui jamaah rahimakumullah adalah masalah rakaat tarawih. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kan tarawih ini selalu rakaat tarawih ini selalu menjadi polemik. Ya, ada yang bilang 11 saja. Kalau di Mekah Madinah berapa? 13 rakaat kalau di hari-hari sekarang. Kalau di hari-hari 10 malam terakhir totalnya 23. 10 di awal, nanti qiyamul lailnya dia 11. Ya, 11. Jadi berapa? 21 ya. 21. Jadi 21 rakaat. Yang di akhirnya 11, yang di sininya 10. Nah, kalau di kita ada yang 11, ada yang 23. Di Centennial berapa? 11. Ya, mudah-mudahan habis ini ganti jadi 23. Nah, ada yang salat nggak tuh kalau 23? Wallahu a'lam. Ya. Tapi intinya jemaah sekalian, Ibnu Taimiyah bilang, "Kama anna nafsa qiyam Ramadan lam yuwaqqitu Nabi sallallahu alaihi wasallam adadan muayyanan." Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyebutkan bilangan tertentu dalam salat malam. Gak pernah disebutin. Salat malam itu 8 rakaat, itu gak ada Nabi SAW mengatakan itu. Salat malam itu 4 rakaat, tidak. Waktu ada seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bertanya, bagaimana cara sholat qiyam, bagaimana cara sholat malam, Nabi cuma ngasih tahu caranya aja, masna, masna, dua, kata Nabi itu aja. Nabi nggak sebutin dua tuh maksudnya maksimal 4, dua maksimal 8, enggak, Nabi nggak sebutin itu. Nabi pokoknya bilangnya dua, mau 8. Mau 10, 12, 14, 16, 18, terserah. Pokoknya 2 semampunya. Adapun nabinya sallallahu alaihi wasallam, la yazidu fi Ramadhan wala ghairihi ala 13 raka'ah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, Nabi kalau di Ramadan ataupun di luar Ramadan, Nabi ini paling sering sholat 13 rakaat, dan ini yang tercatat dari Nabi SAW. Paling banyak Nabi sholat 13 rakaat. Lakin kana yutilu rakaat, tapi Nabi SAW selalu panjang dalam 1 rakaat. Dalam beberapa riwayat di Muwatta Imam Malik, Ubay bin Ka'ab yang disuruh sama Umar jadi imam di waktu itu, ya, itu diriwayatkan sampai 20 rakaat dia sholat. Awalnya 8, tapi bacanya panjang banget. Jadi 1 rakaatnya lama gitu. Maka karena bacanya panjang, dibagi sampai jadi 20 rakaat oleh Ubay bin Ka'ab. Kalau Ramadan atau tarawih itu harus 8, nggak mungkin Ubay melakukan ini. Ya, tapi karena sholat malam itu yang penting 2, makanya lihat, amalnya para sahabat, amalnya para salaf tidak terpaku dengan 11 atau 13 rakaat, tidak terpaku dengan itu. Ya, bahkan ya Imam Malik rahimahullahu taala beliau salat sampai 36 rakaat. Waktu Imam Malik menjadi mufti di kota Madinah di zaman beliau, salat tarawih di Masjid Nabawi 36 rakaat. Sampai dia bilang ke gubernur Madinah, ini 36 rakaat jangan dirubah-rubah, biarin 36 rakaat. Bayangin. Ya, kalau memang harus terbatas maka tidak mungkin dilakukan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu taala, yang Imam Malik ini sering banget berdalil dengan apa yang dilakukan oleh para anak-anaknya para sahabat. Ya, amalul ahlil Madinah, perbuatan orang-orang Madinah itu lebih dekat kepada sunnah kata Imam Malik rahimahullahu taala, karena sahabat banyak di Madinah. Maka mereka akan melakukan apa-apa yang mereka lihat dari para sahabat. Itu kata Imam Malik rahimahullahu taala. Fa'ala kulli hal, ya, berarti kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sampai beliau mengatakannya, siapa man dhanna anna qiyam Ramadan, siapa yang menyangka bahwa salat tarawih jumlahnya tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurang, faqad akhta, maka dia telah keliru. Ya, telah keliru. Namun yang perlu diperhatikan terutama masjid-masjid, imam-imam, ya, ini yang mesti dilihat makmumnya. Sesanggup apa makmumnya mengikuti kita. Ya, urufnya gimana, adat di situ gimana. Kalau mereka biasa 11, ya nggak usah ujuk-ujuk muncul mau 23, nanti bikin ramai orang-orang. Ya, 11 rakaat, ya, itu yang dimampui oleh makmumnya, kita yang lakukan itu. Karena dulu, ya, mereka ini 8 rakaat jamaah panjang-panjang. Dulu ada satu salaf, ya, dia dalam tarawihnya 8 rakaat itu, ya, baca 7,5 juz. Berapa ya? 7,5
juz. Dia bilang ke makmumnya, dia bilang, inni ukhaffifu alaikum. Udah saya ringankan kalian. Allahu Akbar. Ya, ini beda kelas emang nih kayaknya nih. Ya, 7,5 juz, bayangin. Kita 1 juz, la ilaha illallah. 1 juz 8 rakaat, 1 juz. Itu begitu 2 salam gayanya paling pegel. Lama banget naiknya. Tunggu imam beres Al-Fatihah baru naik. Imam muruku baru mau naik. La ilaha illallah. 1 juz. Ya, lihat. Ini 7,5 juz 1 kali tarawih 8 rakaat, bayangin. 7,5 juz. Ya. Nabi SAW pernah sholat kurang lebih 4 juz dalam 1 rakaat. 4 juz dalam satu rakaat, bayangin. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kadang kalau kita ngelihat fakta-fakta di zaman para salaf ya, ini kita di lembah, para salaf di lembah yang lain gitu loh. Ini jauh banget gitu loh. Keadaan mereka tarawih, fokusnya mereka, seriusnya mereka, bahagianya mereka dalam menjalankan sunnah ini luar biasa. Fa'ala kulli hal jamaah sekalian, kalau untuk bilangan sholat tarawihnya tidak terbatas. Tapi Rasul SAW paling banyak melakukan 13 rakaat dan paling sering 11 rakaat. 8 tarawih, 3-nya witir. Ya, 8 tarawih, 3-nya witir. Yang penting lakukan 2 sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan yang lainnya, kata Rasul SAW, yusalli mathna, salatnya 2 rakaat. Setelah itu baru kita witir. Ya, setelah itu kita baru witir. Witir bisa 1, berapa lagi? 3, 5, 7, 9. Ya, bahkan sebagian para ulama mengatakan boleh selama masih ganjil. Ya, 1, 3, 5, 7, 9. Kita biasanya yang mana? 1? Ya 1 juga nggak apa-apa lah. Ya. Biasa 3. Ya. 3 cara melakukannya ada 2 cara, sebagaimana yang biasa. 2 salam, kemudian 1 dan salam, atau 3 dengan 1 salam. Ya, dengan 1 salam. Baik, kalau witirnya 5, cara melakukannya gimana? 2 salam, 2 salam, 1 salam. Sebagian para ulama mengatakan di witir boleh 2 salam. Gimana caranya 2 salam? Dan 5, 4 salam, 1 salam. Di witir. Ya. Tapi kalau antum witirnya cuma 3, kayaknya ini gak butuh-butuh banget nih fikih yang ini. Ya, 5, 7, 9 kayaknya gak butuh-butuh banget nih. Ya, fala haula wala quwata illa billah. Fa'ala kulli hal jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu hal-hal yang kiranya penting untuk kita ketahui masalah tarawih ya. Dan sebagai yang terakhir ya, kadang orang-orang ada kekeliruan di dalam masalah melakukan sholat tarawih ya. Di antara kekeliruan yang paling sering adalah tidak tumakninah. Tidak tumakninah, tidak tenang dalam sholat. Ini membatalkan sholat. Ya, membatalkan apa? Membatalkan sholat. Ya. Juga di antara kesalahan yang sering kita temui dalam masalah tarawih adalah membaca sesuatu di sela-sela rakaat tarawih. Ya, ada yang baca sholawat, ada yang baca doa ini, doa itu. Ya, ini tidak pernah ternukilkan dari Nabi dan para sahabat Nabi SAW. Jadi apa yang mesti dilakukan? Udah, kita paling istighfar aja. Ya, di sela-sela sholat tarawih kita istighfar. Ya, juga di antara kesalahan yang kadang ada itu beberapa masjid, ada masjid lah, nggak beberapa masjid ya. Ada masjid yang matiin lampu kalau tarawih. Ya, biar lebih syahdu, lebih khusyuk, lebih tumakninah. Ya, ini bisa digolongkan kepada kebid'ahan. Ya, hukum sholat memejamkan mata itu makruh, bahkan sebagian para ulama mengatakan haram, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Dipejamkan mata kita lagi sholat nggak boleh. Ya, dan ini digelapkan agar kita lebih fokus. Kita mesti. Jadi Nabi SAW memang dulu gelap juga. Ubay juga gelap, tapi bukan memilih untuk gelap, tapi memang nggak ada lampu kayak kita sekarang. Tapi kalau ada lampu kayak kita sekarang, kita pakai. Ya, ada satu masjid ya, ini teman anak ikut sholat tarawihnya, kebetulan dimatiin lampunya. Ini subhanallah, kan ada tromol-tromol tuh, apa tuh namanya? Tromol kan? Ya tromol gitu. Di depan dia nggak lihat, tapi gelap. Pas sujud, buah kejeduk dia. Ya, subhanallah, dia bilang gue nggak mau sholat lagi di sini nih. Ya. Dia kejeduk lagi apa? Lagi sholat. Makanya dia mudarat, bukan menambah kekhusyuan. Ya. Kekhusyuan dengan hati yang bersih, kekhusyuan kita mengerti apa yang
baca ya. Dan di antara kekeliruan dalam tarawih itu adalah tidur lagi tarawih. Ya, ini memang rada ekstrim tapi ini terjadi. Ya. Subhanallah. Ini kadang kalau tarawihnya rada panjang dikit, udah dia juga rada panjang tidurnya. Ini sampai dia lagi tidur gitu, ya. Hampir jatuh. Kita yang di sebelahnya kaget juga nih, ya Allah, kenapa nih orang? Ya. Pikir ada apa? Ternyata ngantuk, ya. Makanya di antara tipsnya jamaah sekalian, ya. Kalau antum tahu masjid antum ini tarawihnya jam sekian, bacanya juga rada panjang, ya antum atur makan antum juga. Ya, jangan yang menyebabkan antuk. Kedua, kalau antum tahu dia mau baca apa, antum lihat dulu di rumah. Ya, lihat dulu di rumah, oh dia mau baca ini. Jadi antum bisa baca dulu artinya agar ya nanti pas sholat itu dihayati lah sedikit demi sedikit sedapatnya. Ya, atau antum lagi sholat itu biar nggak gitu ngantuk, ingat dosa-dosa antum. Ya, bahwa antum lagi minta ampunan kepada Allah dalam sholat kita. Ya, jadi kita mau fokus terus gitu loh. Ya, kalau nggak gitu hilang. Ya, luar biasa. Dan ini sangat memilukan sekali. Dia berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, namun dia dalam keadaan ngantuk dan bahkan sampai tidur. Ya, fala haula wala quwata illa billah. Barakallahu fikum. Udah jam 1, mudah-mudahan bermanfaat ya. Apa yang bisa kita bahas walaupun sedikit tentang masalah tarawih. Wassallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Mungkin kalau ada 1-2 pertanyaan dipersilahkan. Tafadhal. Tafadhal. Assalamualaikum. Ya. Untuk perempuan, ya terkhusus untuk perempuan, maka perempuan yang paling afdal di rumah. Ya, ini melalui hadis atau meriwayatkan hadis Ummu Sa'diyah kalau tidak salah, dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inni uhibbu an usalliya ma'ak." Ya Rasulullah, aku ini inginnya salat bersama kamu, kata dia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laqad alimtu annaki tuhibbina salata ma'i." Aku udah tahu bahwa kamu ini suka salat denganku, walakin salatuki fi baituki khairun. Tapi salat kamu di rumahmu lebih baik untukmu. Ini bayangin, dia salat sama Rasul dan di Masjid Nabawi. Tapi Rasulullah SAW masih mengatakan salatmu di rumahmu masih lebih baik. Salatmu di kamarmu lebih baik daripada di ruang tengahmu. Begitu terus Rasul. Semakin tempatnya tersembunyi untuk seorang wanita semakin baik buat dia. Jadi seorang wanita mau hafalannya banyak atau hafalannya sedikit, yang paling afdol di rumah. Ya, bukan berarti terlarang di masjid, tapi dia paling afdol di rumah. Apalagi kalau dia punya anak-anak dan lain sebagainya, dia bisa sholat bersama anak-anaknya. Dia masih ada orang tua di rumahnya, dia bisa sholat dengan orang tuanya di rumah. Gitu. Ya. Nah, bolehkah kalau dia tidak punya hafalan yang banyak? Boleh nggak dia megang mushaf? Jawabannya boleh. Ya, ini dilakukan oleh beberapa para salaf. Ya, bahwa para salaf itu seperti Zakwan rahimahullahu taala, dia pernah disuruh oleh Aisyah radhiyallahu anha mengimami salat. Ya, dia ambil mushaf dan dia baca mushaf lagi dalam keadaan salat. Apalagi ini salat sunnah. Ya, yang biasanya tidak terlalu ketat seperti salat-salat wajib. Kalau salat wajib yang mampu berdiri wajib berdiri. Tapi kalau yang sunnah taraweh antum nggak mampu berdiri pun boleh duduk. Ya, kalau salat sunnah berdiri bukan sebuah kewajiban. Ya, tapi kalau duduk pahalanya separuh daripada yang berdiri. Ya, begitu. Ada lagi pertanyaan? Allah. Iya, barakallahu fiik. Nah, ini permasalahan ditanyakan juga kepada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, salah seorang ulama di Nabawi. Bagaimana dengan yang 4-4? Ya. Kata beliau, kalau Anda ikut sholat dengan yang 4-4, ya, itu insya Allah sholatnya sah, namun khilaf al-aula. Ini menyelisihi perbuatan yang afdal. Ya, menyelisihi perbuatan yang afdal. Kalau Anda memang tidak bisa memilih, ini 4, imamnya dia, selesai. Ikut sholat dia, tapi namun ini adalah menyelisihi yang paling afdal. Untuk keabsahannya, sah sholatnya. Begitu. Alhamdulillah kalau sama. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.